sekarang ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Pada sore hari ini kita mau memeriksa kembali mengenai karakter dan karisma. Ya, ini pelajaran yang sangat penting sehingga saya masih mau mengulangi. Ya, hal-hal yang penting saya mau ulangi supaya saya memberikan tekanan kepada saudara, memberikan satu garis bawahi hal-hal yang penting yang kita harus mengerti dalam soal pelajaran ini ya. Jadi karisma dan karakter. Karisma itu adalah kemampuan kita, daya tarik kita, karunia-karunia roh yang ada di dalam kita, kefasihan lidah kita, dan segala talenta-talenta, kemudahan-kemudahan yang kita bisa terima pada waktu kita lahir, itu adalah karisma. Tapi karakter itu adalah buah-buah roh. Buah-buah roh itu apa? Di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22, itulah kasih. Ya, jadi karakter itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Di sini kita melihat inilah kasih, buah-buah roh. Ini termasuk semua karakter. Kita harus memiliki karakter seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua, buah-buah karakter itu adalah buah-buah kasih. 1 Korintus pasal 13. Saya boleh baca itu 1 Korintus 13 ayat 1 mulai. Di situ dikatakan kasih itu apa saja. Ya, sekalipun kamu bisa berkata-kata dengan bahasa malaikat, tapi kalau kamu tidak memiliki kasih, percuma. Sekalipun kamu mempunyai karunia untuk bernubuat, tapi kalau kamu tidak mempunyai kasih, sia-sia, tidak berguna semua. Ya. Dan kasih itu sabar, ayat 4, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak pemarah, tidak menyimpan kemarahan dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara, kita ini harus menjadi pembangun. Kita mesti membangun. Ya, di dalam 1 Korintus itu di situ banyak perkataan membangun. Kita mesti membangun, terus membangun. Dikatakan kita ini harus membangun. Membangun dengan apa? Dengan perkataan kita. Ya, perkataan kita ini jangan membuat orang jadi lemah, tapi orang menjadi bangun. So, ya, dengan perkataan kita bisa membangun orang. Ya, jadi ini penting sekali. So, kalau kita tidak bisa membangun orang, maka kita nanti akan bisa melemahkan orang. Ya. Seorang kritikus itu beda dengan seorang pembangun.
seorang yang membangun, perkataannya membangun, itu adalah orang yang melihat sesuatu kebaikan yang ada di dalam orang. Dia lihat ada sesuatu yang baik yang dia lihat itu dan dia ucapkan itu, sehingga dengan demikian dia membangun orang itu, membangun imannya orang, semangatnya terbangun. Tapi kalau seorang kritikus itu, dia cuma melihat kejelekan, dia lihat kesalahan orang itu, dia lihat hal-hal yang negatif dari orang, dan dia kutip itu semua dari matanya, dia lihat dalam hatinya, dia kutip semua itu dan dia ucapkan itu, dan membuat orang ini jadi lebih down lagi, down, terus selalu down, tidak pernah dia menjadi kuat, karena selalu kalau dia ketemu dengan seorang kritikus, ini yang tidak diharapkan untuk dia hadir. Yang diharapkan adalah orang-orang yang mau membangun dia. Ya, mari kita mau membangun satu dengan yang lain. Jangan kita membuat orang jadi lemah. Jangan. Ya. Perkataan kita ini, perkataan seorang fasik itu seperti diliputi oleh keadaan yang tidak membangun. Tapi perkataan seorang yang bijak itu seperti fontaine. Fontaine itu apa? Seperti air pancur yang mengeluarkan air yang segar. Ya, jadi itu yang satu air segar, yang satu air bisa air racun juga bisa. Jadi jangan mulut kita ini jangan seperti satu fontaine yang diliputi dengan segala air yang tidak baik. Tapi marilah mulut kita ini menjadi satu kolam yang mengeluarkan air yang memberikan satu kepuasan kepada orang yang mendengar. Dia bisa dibangun, imannya bisa dibangun. Nah, hasil proses karakter itu adalah hasil proses dari pergumulan dan pembentukan manusia batin. Jadi siapa Anda yang sesungguhnya, itulah karakter saudara. Seorang yang sabar, karakter saudara adalah sabar. Ya. Jadi siapa Anda itu, Anda adalah seorang yang selalu frustrasi. Ya, berarti saudara itu adalah orang yang selalu frustrasi. Ya. Tidak bisa bangun. Tapi kalau saudara adalah orang-orang yang tulus, siapa Anda, itulah orangnya Anda. Nah, itu Tuhan mau supaya kita sama seperti itu. Kita ini harus menjadi seorang yang sama dengan keadaan kita sendiri. Tabiat kita, watak kita, budi pekerti kita, semua itu harus sama. Ya. Proses ini melalui pergumulan, melalui perjuangan, melalui pengorbanan, melalui pendisiplinan. Ya, jadi karakter itu adalah sesuatu yang kita lakukan setiap hari. Setiap pagi kita lakukan. Misalnya kita bangun jam 5 pagi. Kita selalu bangun jam 5 pagi. Itu akan membentuk karakter kita. Seorang yang suka bangun pagi itu adalah orang yang suka disiplin, suka mendisiplin sesuatu, dan suka kerja keras, suka berbuat yang baik. Ya. Tidak suka membuang-buang waktu. Begitu ada waktu dia kerjakan semua, seperti 5 anak darah yang baik itu, yang bijaksana. Dia tidak mau buang-buang waktu. Dia kerja dengan waktu yang ada. Nah, saudara, itu tidak nanti kalau mempelai pria datang baru dia, wah sekarang saya mau kerja karena mempelai saya datang. Tidak. Saudara, itu dikerjakan dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, sampai menjadi kebiasaannya dia. Memang seperti nafasnya dia. Dia memang bangun pagi dan dia suka mengerjakan semua. Begitu ada waktu dia kerja. Ya, jadi itu menjadi kebiasaannya dia sampai dia membangun hidupnya dalam keadaan seperti itu. Nah, ini penting. Jangan kalau Yesus datang baru kita mau kerja setengah mati. Tuhan bilang tidak. Kamu kerja karena aku sudah datang. Tapi berbahagialah orang yang kerja, yang
mempersiapkan segala sesuatu sebelum aku datang. Itu sebelum engkau melihat tanda-tanda, sebelum engkau melihat aku ada di sini, engkau harus sudah bekerja, engkau sudah harus menunjukkan sikapmu. Ya, itu karakter. Jadi karakter itu tidak bisa ditipu. Ya, itu keadaan kita. Bagaimana keadaan kita pada waktu Yesus datang sama dengan keadaan kita sekarang. Jadi tidak nanti kalau Yesus kita salah malas-malas, nanti kalau Yesus datang kita wah mau kerja setengah mati, semua kita mau kerja. Tidak, itu Tuhan saya lihat itu tidak betul. Itu yang dia mau kerja, semua yang dia mau kerjakan itu cuma karena aku sudah datang. Tapi coba kalau aku tidak datang, dia tidur terus, dia malas terus, dia tidak punya etika yang baik untuk bangun, untuk merubah hidupnya. Jadi saudara, kedatangan Yesus kita mempelai Tuhan itu adalah seorang Kristen yang hidupnya sekarang sama dengan nanti kalau Yesus datang. Sama. Ya, jangan sekarang malas, nanti kalau Yesus datang, wah dia sudah punya pakaian putih, dia punya apa saja semua, dia punya tongkat, dia punya segala macam, dia kerja supaya dia menginjil pergi kemana-mana. Telat. Tidak, Tuhan tidak mau melihat itu. Tuhan mau supaya persembahan kita itu pada saat masih tenang-tenang, tidak ada apa-apa. Yesus belum datang, tapi kita sudah siap sedia. Amin. Ya itu. Siap. Nah, Tuhan ini memakai manusia yang tidak sempurna. Ya, sudah dipakai Tuhan untuk jadi saksi Tuhan. Saudara ini siapa? Saudara manusia yang sempurna? Enggak. Saudara manusia yang tidak sempurna. Tapi Tuhan mau pakai saudara. Karena apa? Karena ada satu orang, dia seorang pelayan Tuhan. Dia juga seorang pelayan dan dia bertanya kepada Tuhan tentang seorang pelayan yang dipakai Tuhan, pelayan lain yang dipakai Tuhan dengan dahsyat. Ya, sekalipun karakternya kurang baik. Dan dia tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan mau pakai orang ini walaupun karakternya kurang baik? Apakah tidak ada orang lain yang bisa dipakai lebih dari dia, yang lebih baik dari dia? Kenapa kok mesti dia? Tuhan jawab, seperti aku memakai engkau. Engkau itu orang yang tanya sama Tuhan tadi, seperti aku memakai engkau, ya, dengan segala kekuranganmu, demikian juga aku pakai hambaku itu dengan segala kekurangannya dia. Ya. Mengapa kamu kok bertanya begitu? Mengapa kamu kok tidak bertanya tentang dirimu? Misalnya, Tuhan, mengapa engkau mau pakai saya yang penuh kekurangan ini? Ya, kamu tanya dirimu sendiri. Mengapa Tuhan juga mau pakai saya yang serba kekurangan ini? Tidak ada yang banyak kekurangannya, tapi Tuhan mau pakai saya. Sama, jawabannya sama. Karena aku tidak mendapatkan seorang pun yang sudah sempurna untuk menjadi alatku. Jadi aku akan memakai orang-orang yang belum sempurna, yang tidak sempurna. Sebegini, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, sejak itu tidak ada manusia yang sempurna di dunia. Betul? Ya, Adam sudah bukan manusia sempurna. Dia bukan manusia yang seperti sebelum jatuh. Jadi tidak ada orang yang sempurna. Jadi kalau Tuhan mau pakai, cari orang yang sempurna, bakalan tidak akan ada dan tidak pernah akan terjadi. Jadi Tuhan pakai orang-orang yang tidak sempurna, yang ada kekurangan juga. Ya, tapi Tuhan mau memperbaiki hidupnya dia. Ya. Jadi saudara, seperti aku memakai engkau dengan segala kekuranganmu, demikian juga aku mau pakai hambaku itu. Mengapa engkau bertanya tidak tentang dirimu? Ya. Jadi saudara, jangan kita melihat kekurangan orang. Itu tandanya Tuhan mau supaya kita tidak melihat kekurangan orang. Tuhan tahu kekurangan orang itu, Tuhan tahu. Kekurangan saya Tuhan tahu, kekurangan saudara Tuhan tahu.
Nggak usah kita kasih tahu sama Tuhan, oh Tuhan kekurangannya dia itu begini, kenapa kok dia dipakai Tuhan jadi saksi Tuhan, jadi ini jadi itu, bisa begini bisa begitu. Tidak perlu kamu memberitahu dan mengajar kepada aku sudah tahu. Tapi aku tidak menemukan satu orang pun sempurna untuk jadi alatku, untuk menjadi saksiku, menjadi hambaku, menjadi teladanku, tidak ada. Jadi semua manusia itu punya kekurangan. Nah, tetapi tetap aku akan pakai dia. Berarti Tuhan mau pakai. Tapi syaratnya apa? Apa? Satu alat yang Tuhan perlu untuk memakai kita, untuk kita bisa dipakai. Apa? Perlu satu, yang namanya kasih karunia. Katakan sama-sama, kasih karunia. Adanya kasih karunia itu, saudara biarpun sudah punya kekurangan, sudah bisa dipakai sama Tuhan. Tapi tidak berarti Tuhan setuju dengan kekurangan saudara dan saudara tidak usah memperbaiki. Pokoknya aku sekarang bisa kerja buat Tuhan. Kasih karunia Tuhan ada padaku. Itu kasih karunia itu nanti saya mau jelasin. Itu perkataan yang luar biasa. Itu bom, saya bilang itu bom. Dengan adanya ini dunia dirubah. Orang-orang percaya itu bisa jadi anak Tuhan, bisa menjadi saksi Tuhan. Luar biasa. Kalau tidak ada kasih karunia, jadi bukan karena kita ini hebat, kita mau tolong Tuhan, saya mau tolong Tuhan, Tuhan saya mau bantu Tuhan, saya juga mau melayani Tuhan. Jadi saya mau bukan karena kita mau tolong Tuhan, kita mau bantu Tuhan. Apa bantuan kita itu tidak ada apa-apanya. Ya, tapi bukan juga kita karena mau tolong Tuhan, tidak. Pertolongan kita kepada Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Tapi karena kasih karunia, saya ada sebagaimana saya ada, dan saya dipakai sama Tuhan seperti saudara-saudara kita yang lain. Amin. Ya, kasih karunia saja. Ya, kasih karunia. Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa, aku tidak menemukan manusia yang sempurna. Ya, makanya aku akan menyatakan pekerjaanku yang sempurna ini melalui manusia-manusia yang tidak sempurna. Jadi Tuhan memakai kita untuk melayani pekerjaannya yang sempurna. Amin. Melalui siapa? Melalui orang-orang yang tidak sempurna. Melalui saya yang tidak sempurna. Melalui saudara ini yang tidak sempurna. Melalui saudara itu. Melalui semua saudara yang tidak sempurna ini. Tapi Tuhan demi ada kasih karunia. Makanya Musa datang membawa hukum Taurat, tapi Yesus datang membawa apa? Membawa kasih karunia. Itu dalam Yohanes pasal 1. Tuhan Yesus bawa satu, kasih karunia. Itu yang mengubah dunia, merubah manusia. Ya, sehingga kita jangan suka menghakimi kepada orang yang pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Nanti itu urusannya dia dengan Tuhan. Jangan kita menghakimi. Kalau kita menghakimi, kita salah. Dan nanti bisa dipersalahkan sama Tuhan. Kita menjaga diri kita saja sendiri, masing-masing. Dan kita mau hidup di dalam kebenaran, ya, dalam kekudusan. So, ini yang memberikan kepada kita satu dorongan supaya kita ini memanfaatkan. Ya. Nah, kasih karunia inilah yang memungkinkan manusia yang tidak sempurna bisa dipakai menjadi alat yang berguna buat kerajaan sorga. Bukan karena Anda mau menolong Tuhan, tapi karena kasih karunia Tuhan. Contoh-contoh ya. Contoh yang kedua, contoh yang pertama, Simson. Simson ini dia pergi ke kota Gaza. Kota Gaza itu tinggi, di atas bukit. Kemudian orang Filistin itu mau menangkap si Simson. Dia tidur dengan pelacur ini, seorang pelacur. Kemudian tengah malam dia tahu bahwa dia sudah diintip, dia bangun, dia angkat itu daun pintu dari besi yang lebar, daun pintunya lebar sekali, dia angkat, dia jebol gitu, terus dia bawa pergi ke satu bukit, terus dia taruh di situ, ya, dan itu pintu, ada 2 pintu, daun pintu itu semua dibawa ke sana. Pagi-pagi itu penatua dari Filistin tanya, siapa yang menjebolin?
Orang bilang ini Simpson, yang perbuatan Simpson. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berani. Yang saya tanyakan sama saudara, pada waktu dia berzina dengan perempuan pelacur, apakah dia masih ada Roh Kudus? Masih ada. Dia masih bisa kuat untuk mengangkat itu pintu gerbangnya dari kota Gaza, masih kuat. Nah, jadi berarti Roh Kudus masih hadir di dalam dia. Kenapa kok Roh Kudus masih hadir? Nah, ini rupanya tidak ada kaitannya dengan karisma. Karisma. Nah, dan coba kita baca Hakim-Hakim 16 ayat 1 sampai 3. Ya. Sudah? Silakan. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, Ya. dilihatnya di sana seorang perempuan sundal, lalu menghampiri dia. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simson telah datang ke sini, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Terus? Tetapi semalam-malaman itu mereka tidak berbuat apa-apa karena pikirnya nanti pada waktu fajar kita akan membunuh dia. Tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia, dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu, dicabutnya semua beserta palangnya. Semua palang dicabut semua. Bagaimana? Apa Tuhan salah? Apa Tuhan keliru? Apa Tuhan, wah kok keduluan sama Simson? Simson tiba-tiba dia penuh Roh Kudus, dia jebolin sebelum Tuhan menghentikan dia. Tidak. Setelah di sini kita melihat ada satu ayat mengatakan Tuhan itu dalam Roma 11 ya. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Ayat 29, tolong baca. 11 ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Allah tidak menyesali kasih karunia yang diberikan kepada Simson dan panggilannya kepada Simson. Tuhan tidak. Tuhan mau balas kepada orang Filistin melalui Simson. Simson itu dia obrak-abrik semua. Dia bisa membunuh 1000 orang hanya dengan rahang keledai saja yang masih basah. Ya, enggak pakai dimodifikasi, dibikin lancip atau apa, enggak. Begitu dia dapat itu, dia pukul semua 1000 orang mati. Bayangkan. Ya, jadi Tuhan tuh kerjanya memang aneh. Ya, dia itu luar biasa. Yang kedua, jemaat Korintus. Kita tahu jemaat Korintus itu adalah jemaat yang kaya. Kaya akan karisma, kaya akan karunia-karunia roh. Banyak karunia roh yang ada pada Korintus. Dan Rasul Paulus menulis daftar karunia itu dalam sepanjang pasal yang ke-11, pasal 12 di jemaat Korintus. Sekalipun jemaat ini ada perpecahan, ada blok-blokan, ada yang pro sama Paulus, ada yang pro sama Kefas, ada yang pro sama macam-macam. Ya, ada yang pihak Paulus, ada yang pihak Apolos, dan ada percabulan. Ada percabulan di dalam jemaat yang dibiarkan saja. Ya, percabulan memang bisa saja terjadi di mana-mana, di dalam gereja juga. Tapi kalau ketahuan mesti betul itu mesti dibersihkan dari gereja. Tidak boleh terus kita diam-diam saja. Tidak boleh. Ya, jadi kalau ada hal-hal yang jelek, misalnya ada satu jual beli apa saja yang tidak menurut yang baik, yang benar, ya itu harus dibenarkan dulu. Baru kemudian orang itu bisa melayani Tuhan. Nah, di sini ada perpecahan, percabulan dan berpihak-pihak. Tapi Tuhan memberikan karunia itu. Coba kita baca 1 Korintus pasal yang ke 1 Korintus pasal yang ke
Coba kita baca saja dalam 1 Korintus pasal 11. Pasal 12, maaf. Pasal 12, ayat 4. Ada rupa-rupa karunia, Ya. tetapi satu roh. Ya, terus Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Tuhan, terus Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, berbuat ajaib. tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan Ya, bersama. ayat 8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, Ya. dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Tawan, terus Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. ya, untuk menyembuhkan, terus Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. luar biasa, banyak sekali. Tapi setelah di dalam jemaat Korintus ini, dalam salah satu ayat yang lain dikatakan masih ada perpecahan, masih ada percabulan, masih ada berpihak-pihak, blok-blokan begitu. Ya, blok sini, blok situ. Dan Paulus menegur, siapa sih Paulus itu? Siapa Paulus? Siapa Petrus? Mereka itu semua adalah orang-orang biasa saja. Bukan mereka yang menumbuhkan, tapi Tuhan yang menumbuhkan. Ini jemaat Korintus, dan blok-blokan begini, tidak boleh. Iblis menyamar menjadi malaikat terang. Ya. Coba kita baca 2 Korintus 11 ayat 14 sampai 15. 2 Korintus 11 ayat yang ke-14 sampai 15. Ini dibaca lagi di rumah ya, supaya jelas. Terus Hal itu tidak usah mengherankan, ya, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. ya, iblis juga menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukan malaikat gelap, dia sudah gelap tapi dia dari gelap jadi terang. Ya, dia menyamar, tapi terangnya itu bukan terang dari sorga, terang dari dirinya sendiri, terang yang gelap, setengah gelap setengah terang, itulah. Ya, terus Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. ya, terus Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. ya. Nah, ketika dia dicampakkan dari sorga, iblis dicampakkan dari sorga, dia dihukum, ya, dia jatuh ke bumi dengan karismanya dan juga dengan karakter yang jeleknya, yang bobrok, karakter yang suka menipu, dusta dan sebagainya. Dia pendusta, bapaknya pendusta dia. Jadi dia jatuh dengan karismanya juga, dia jatuh dengan dengan karakter yang jahat. Sekarang saya mau periksa bersama dosa. Kita ini manusia yang lemah, yang tidak punya apa-apa, tapi kita ini bisa dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan kesempurnaannya Yesus di atas muka bumi melalui kita yang manusia-manusia yang tidak sempurna. Bisakah? Bisa. Jadi kita yang tidak sempurna ini diberi tugas untuk melaksanakan tugas yang membuat yang sempurna, pekerjaan yang sempurna dari Tuhan Yesus di atas muka bumi. Itu harus kita bawa untuk menjadi, kita masukkan di dalam kerajaan surga. Ya, mari kita baca itu, apa itu kasih karunia. Roma 11 ayat 2 sampai 6. Roma 11, supaya saya tahu apa itu kasih karunia. Ini penting sekali. Ini perkataan yang paling penting dalam Alkitab, yang paling banyak tulis Rasul Paulus soal kasih karunia. Itu luar biasa. Kalau tidak ada kasih karunia, kita semua mati, kita masuk neraka semua, kita tidak ada yang selamat. Kasih karunia, karena ada satu kata kasih karunia, itu yang membuat kita hidup. Amin. Buat kita bisa melayani Tuhan. Amin. Ya, amin. Ya, mari kita baca ayat 2. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ya, Allah tidak menolak umatnya yang sudah dipilih.
bangsa Israel. Terus, Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? ya, terus Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. pedang dari Ahab. Ya, terus Hanya aku seorang dirilah yang masih aku hidup, seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut ingin nyawaku. mencabut nyawaku. Terus, Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? ya, Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku. aku masih punya 7.000 orang laki-laki yang tidak pernah mencium itu itu Baal, itu patungnya Baal. Punya patung Baal? Enggak. Ya, jangan punya patung Baal, enggak baik. Ya itu. Ya, terus Yang tidak pernah sujud menyembah Baal. enggak pernah sujud menyembah kepada Baal, enggak pernah. 7.000 orang. Siapa orangnya? Tuhan bilang itu rahasiaku. Aku yang tahu nama-nama. Dan itu nanti aku serahkan kepada kamu untuk jadi jemaatmu. Nah, jadi kamu sekarang tidak punya jemaat tidak apa-apa, tapi nanti kamu akan memiliki satu jemaat 7.000 orang, dan mereka itu semua adalah orang-orang yang dipilih sama Tuhan. Ya, tidak pernah mencium Baal. Terus Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa ya, menurut pilihan kasih karunia. untuk pilihan kasih karunia ada satu sisa. Terus Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, kalau ini terjadi karena kasih karunia, masih Maka ada bukan- beberapa saudara yang tidak ikut mencium itu Baal. Terus maka bukan lagi karena perbuatan. bukan lagi karena perbuatan, bukan. Terus Sebab tapi jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Kasih karunia itu jadi apa? Jadi perbuatan, bukan kasih karunia. Kasih karunia itu kita tidak berbuat apa-apa, kita cuma menerima saja dari Tuhan. Tuhan bilang, ini anakmu, aku berikan kepada kamu, kasih karunia. Ini dikasih kasih karunia. Tiap orang dikasih kasih karunia. Ada yang dikasih besar, ada yang kasih sedikit, ada yang kecil, ada yang tengah-tengah. Pokoknya Tuhan tahu kemampuan saudara seberapa, Tuhan akan kasih sesuai dengan kemampuan saudara. Ya, terus Jadi bagaimana Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya? ya sekian. Tadinya Elia bilang, aduh saya tidak punya jemaat lagi, orangnya sudah mati semua, dibunuh semua sama Elia, sama Ahab. Tapi Tuhan bilang, jangan takut, masih ada 7.000. Jangan takut, masih ada 10.000 atau 100.000 orang yang ada di Makassar yang belum mencium itu patungnya Baal, dalam arti rohani patungnya Baal. Dan mereka itu nanti akan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umat Tuhan. Luar biasa, amin. Percaya? Ya, Tuhan punya kantong-kantong orang yang Dia berkati, orang-orang yang nanti akan jadi umat Tuhan. Ya, sekarang kita tidak lihat, aduh ini kota kok begini ya. Tapi nanti Tuhan akan tunjukkan pada waktunya. Ada waktunya. Tidak sembarang waktu, ada waktunya. Terus ribuan jiwa akan dibawa masuk oleh kasih karunia. 2 Korintus 4 ayat 15. 2 Korintus 4 ayat 15. Ya, balik. 2 Korintus 4 ayat 15. Ya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, Ya, supaya kasih karunia yang semakin besar, supaya kasih karunia, katakan sama-sama, supaya kasih karunia, sekali lagi, supaya kasih karunia yang semakin besar. Terus berhubung dengan semakin banyaknya orang yang semakin menjadi banyaknya percaya, orang yang menjadi percaya, semakin banyaknya orang yang menjadi percaya. Terus menyebabkan semakin melimpah ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. semakin limpah ucapan syukur, luar biasa. Makin banyak jiwa-jiwa nanti diselamatkan, makin banyak ucapan syukur. Terus sudah siap ya. Saya harap saudara mari sudah cari jiwa, amin. Jangan sudah datang sendiri, sudah bawa jiwa-jiwa supaya banyak saudara kita yang mengerti apa arti daripada pengajaran kita ya. 1 Korintus 15 ayat 10. Mari. Ya. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah
Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus bilang, aku bekerja paling keras, tapi bukan aku yang bekerja paling keras, tapi kasih karunia. Amin. Kasih karunia itu yang bekerja paling keras. Oh, saya rindu supaya dalam kehidupan kami bukan kita yang kerja keras buat Tuhan sehingga kita menjadi merasa kita menjadi hebat atau kita menjadi luar biasa, tapi kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita itu yang kerja keras untuk menciptakan sesuatu yang dahsyat. Amin. Tidak ada manusia yang disembah, dipuji-puji. Wah, ini pendeta A, pendeta B. Tidak ada. Tapi semua itu oleh sebab kasih karunia Tuhan yang ditinggikan oleh Tuhan. Terus satu lagi, 2 Korintus 8 ayat yang keempat, 7 dan 8. 2 Korintus 8 dengan kerelaan sendiri. 4. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia. Supaya mereka juga beroleh kasih karunia. Ini jemaat Korintus. Ya, ini jemaat paling kaya tapi paling pelit, paling selalu terlambat kalau dia mempersembahkan untuk Yerusalem. Orang-orang Kristen di Yerusalem yang tidak punya pekerjaan, kalau ketahuan dia tidak boleh kerja, jadi tidak punya nafkah. Ya, dan itu mesti dibantu oleh jemaat-jemaat di sekitar di daerah di luar Israel. Mereka membawa funds itu ke Yerusalem dan mereka persembahkan secara rahasia kepada orang-orang yang tinggal di Yerusalem. Ya. Nah, ini supaya mereka juga beroleh kasih karunia. Ini orang-orang ini supaya beroleh kasih karunia untuk apa? Untuk mengambil bagian dalam pelayanan pada orang-orang kudus. Supaya mereka juga mengambil bagian dalam pelayanan orang-orang kudus. Sebab kita ini dengar firman Tuhan melalui siapa? Melalui orang-orang Kristen di Yerusalem. Setelah kita terima Yesus, kita terima Yesus Kristus dan kita diselamatkan, sekarang kita mesti bantu dong. Kita mesti bantu sama mereka. Mereka sudah bantu kita melalui bantuan rohani. Kita bisa mengerti, bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang kita juga mesti bantu mereka. Kita bantu mereka karena mereka itu melalui mereka kita terima Yesus. Jadi kita harus juga sama membantu, saling membantu. Ya, terus supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Supaya kita mengambil bagian dalam kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Kasih karunia adalah pemberian yang dikumpulkan dari gereja mana-mana, itu dikumpul dibawa ke Yerusalem dan dipersembahkan untuk orang-orang yang miskin di sana. Itu berarti kita mengambil bagian dalam kasih karunia. Kita tidak cuma lihat saja, oh ya betul tahu, tapi kita tidak berbuat apa-apa. Ya, terus ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Paulus bilang kamu tuh kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Juga hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Pelayanan kasih itu apa? Ya, pemberian itu yang diberikan. Seperti kita nanti akan membawa ini pergi ke mana? Ke Poso. Ya, saya melihat belum terlalu banyak itu baju masih terlalu sedikit. Kita mesti membagikan paling sedikit 1.000 orang. Di sana itu yang datang itu paling sedikit 1.000 orang. Itu bangunan. Jadi jangan kita nanti mengecewakan mereka. Ya, tidak dipaksa, tapi kalau sudah memang mau, sudah bisa membawa persembahan, dipersembahkan di gereja. Kemudian itu nanti akan tapi jangan ada yang robek dan sebagainya. Nah, ini pelayanan kasih karunia. Coba tuh baca ayat 8. Aku mengatakan hal itu
bukan sebagai perintah. Ya, aku tidak mengatakan sebagai perintah. Ayo, saya perintahkan kamu semua mesti memberi kepada orang Yerusalem. Enggak. Terus Melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk ya. membantu, Ya, aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. dengan cara menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Ya, menunjukkan usaha orang lain. Ya, dari jemaat-jemaat seperti jemaat Filipi itu suka, jemaat jemaat ada satu jemaat Tesalonika itu juga suka memberi. Nah, jemaat-jemaat yang lain yang kecil-kecil lebih miskin daripada Korintus, tapi mereka lebih nomor satu, mereka memberi. Tapi Korintus ini jemaat yang agak ini besar, jemaatnya besar. Nah, dan banyak orang-orang yang pintar-pintar di situ. Tapi kalau suruh korban, enggak. Dia anggap mungkin itu antara dia dengan orang. Tidak, kita memberi itu antara kita dengan Tuhan. Amin. Bukan antara kita dengan Tuhan, dengan orang, tidak. Sudah. Nah, ini saya harap supaya sudah juga bisa memperhatikan ini, ya. Nah, dalam 2 Korintus 12 ayat 9, coba kita baca. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, Ya. cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukuplah kasih karuniaku, kata Tuhan, bagimu. Siapa bagimu ini? Munianya siapa? Itulah Rasul Paulus. Rasul Paulus bilang, cukuplah kasih karuniaku, kata Tuhan. Terus sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kuasaku menjadi sempurna, kata Tuhan. Dalam kelemahanmu kuasaku jadi sempurna nanti. Ya. Apa sebabnya? Pada waktu mereka jadi lemah, mereka itu berharap. Pengharapan mereka kepada Tuhan itu naik lebih tinggi. Nah, pada waktu pengharapan mereka naik lebih daripada yang biasa, itu kuasa Tuhan turun. Nah, kemudian kuasa Tuhan itu bergerak membangun iman mereka sehingga mereka itu jadi lebih kuat. Ya. Beroleh kasih karunia pelayanan kepada orang-orang miskin dan sebagainya, pakaian dan ayat yang hidup ini 2 Korintus 12 ayat 9 tadi, coba tolong baca lagi saya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, Ya, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Ya, dalam kelemahanmu, kelemahannya siapa? Kelemahan Rasul Paulus. Kuasanya siapa? Kuasanya Yesus. Kuasaku menjadi sempurna di dalam kamu. Jadi pada waktu kamu tidak lemah, kuasaku menjadi sempurna. Jadi kalau kita mau kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam kita ini mesti mengalami kelemahan-kelemahan. Tapi pada waktu kita mengalami kelemahan itu, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan saya memang lemah. Tapi di dalam kelemahan itu kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menangnya. Saya lihat luar biasa ya. Rasul Paulus memang dibiarkan sama Tuhan, biar dia dalam kelemahan. Kadang-kadang ada duri yang digocok oleh iblis, ada satu penyakit apa ini tidak tahu. Ya mungkin di belakangnya itu dia sakit sekali. Ya, dan tidak ada dokter pada waktu, dokter yang pintar-pintar tidak ada seperti sekarang. Ya, tapi dia bilang, ya Tuhan saya, ya. Tapi dia bisa kuat kembali, dia bisa bangkit kembali, luar biasa. Itu kasih karunia Tuhan itu senjatanya. Saya seringkali, saya kalau mau berkhotbah saya maju. Ya, pada waktu saya maju, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya lemah, saya tak berdaya, saya tidak kuat. Tapi Tuhan tolong saya, beri kekuatan kepada saya. Saya merasa seperti ada strom yang luar biasa datang turun kepada saya. Dan saat itu saya tidak berbicara dengan kekuatan saya sendiri, tapi saya berbicara dengan kekuatan supranatural. Itulah kekuatan daripada Yesus Kristus. Amin. Luar biasa. Ya. Saya menjadi begitu berapi-api. Saya bisa begitu panas, tidak dingin. Jangan panas dingin juga ya. Panas dingin itu tidak baik juga.
panas ya panas, kalau dingin dingin. Nah, tapi kita mesti sungguh-sungguh. Saya percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dan kalau sudah merasa diri sudah lemah, sudah katakan, Tuhan saya lemah, saya tak berdaya. Tolong Roh Kudus, tolong. Saya selalu bicara sama Roh Kudus kalau saya naik, saya bicara. Roh Kudus tolong saya ini lemah. Ya, tapi saya percaya Roh Kudus akan menolong saya. Dan pada saat seperti itu sudah berubah. Saya sudah lupa keadaan saya sendiri dan saya bisa berbicara dengan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu nyata. Amin. Nah, 2 Korintus 12 ayat yang ke sudah terakhir. Kasih karunia. Ya, terakhir ini kita mau baca Roma 3 ayat 23. Nah ini Roma 3 ayat 23. Ya silakan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bukan kemuliaan diri sendiri. Manusia kemudian cari kemuliaan diri sendiri, kemuliaan manusia. Ya, dia mau isikan apa yang sudah hilang. Ya, kemuliaan manusia itu hilang, kemuliaan Allah itu hilang. Tapi mereka salah. Mereka cuma mencari harkat martabat dari manusia untuk menutupi yang kehilangan. Padahal yang hilang itu bukan kemuliaan manusia, tapi kemuliaan Allah. Di sini disebut Roma 3 ayat 23, kemuliaan Allah. Yang hilang kemuliaan Allah. Mereka mau tutupi dengan kemuliaan manusia, bisa? Tidak bisa. Kemuliaan Allah dan kemuliaan manusia itu beda, sudah. Beda seperti langit dan bumi. Kalau sudah menutupi kemuliaan Allah yang hilang di dalam saudara itu dengan kemuliaan manusia, saudara nanti kacau, saudara nanti akan tidak akan merasa apa-apa, saudara nanti akan tetap kecewa. Tapi kalau sudah Tuhan sendiri yang datang dan memberikan, menutupi saudara dengan kemuliaan Allah, nah itu kemuliaan Allah nanti akan bekerja lebih dahsyat daripada segala sesuatu. Saudara, Tuhan begitu baik. Mari kita mau jadi seperti Rasul Paulus. Jangan sampai pikir, aduh saya tidak bisa jadi seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus itu hebat. Saya ini apa? Saya ini enggak, bukan apa-apa. Enggak. Saya tahu Rasul Paulus itu kalau kita ketemu orangnya itu biasa, lembut, enggak ada semangat yang menyala-nyala, enggak. Biasa, ada ayatnya. Kamu tuh kalau ketemu dengan kami, kamu tuh ngomongnya aja seperti enggak semangat. Tapi kenapa kamu bisa menulis? Ya, ini Alkitab itu penuh dengan apa dia punya itu tulisan-tulisan. Ya, dia menegur dan sebagainya. Ya, tapi itu dari hikmat Allah. Dia bisa melakukan itu. Bukan karena dia sendiri, tapi karena Tuhan. Amin. Tuhan mau memberi kepada saudara kekuatan. Ya, mari kita bangkit diri semua, kita datang kepada Tuhan.